Ngambil jadi apa? Sejak dikenal publik, pesulap Pak Tarno paling diingat karena sering mengucapkan kalimat "dibantu ya, bim salah bim jadi apa prok prok prok" ketika melakukan aksi sulapnya. Namun kalian sadar nggak sih, jika beberapa waktu belakangan, komedian senior ini seakan menghilang dari layar TV? Apakah isu yang pernah menyebut dirinya bangkrut memang benar adanya setelah ia sepertinya sepi job di televisi? Yang jelas baru-baru ini, tersiar kabar jika Pak Tarno kena tipu oleh manajernya hingga ratusan juta rupiah. Pak Tarno lahir di Losari, Brebes, Jawa Tengah dengan nama Sutarno pada 6 September 1950. Masa kecilnya dihabiskan bersama keluarganya yang jauh dari kata layak. Nah, saat usianya baru 3 tahun, sang ayah meninggal dunia dan ibunya memilih pergi bersama pria lain meninggalkan desanya. Pak Tarno kecil kemudian tinggal bersama neneknya. Bukannya lebih baik bersama sang nenek, ia mengaku pernah tidak mampu membeli beras. Dia terpaksa hanya bisa makan jagung. Karena hidup miskin sejak kecil, ia sudah terbiasa menjadi kuli. Kalau sedang tak ada pekerjaan untuknya, Pak Tarno akan mencari daun yang bisa dimakan. Karena kehidupannya yang keras dan ingin mengubah nasib, pada usia 10 tahun, dia nekat merantau dengan menumpang kereta barang menuju Jakarta. Saat itu Sutarno tak punya cukup uang, sehingga dia harus berbagi kereta bersama angkutan kayu dan sapi. Masa-masa awal di Jakarta dihabiskan Pak Tarno dengan berjualan minyak tanah keliling. Kemudian menjajakan martabak sebagai jajanan favorit anak-anak. Saat itu Pak Tarno punya trik khusus untuk menarik perhatian anak-anak membeli dagangannya, yakni dengan memberi pertunjukan sulap gratis setelah dagangan tersebut habis. Suatu hari di tahun 2009, ketika berjualan di suatu sekolah, Pak Tarno yang tengah beraksi dengan sulapnya dihampiri oleh salah satu guru dari sekolah tersebut. Guru tersebut menyarankan Tarno untuk mengikuti ajang pencarian bakat The Master musim ketiga. Sumber lain juga menyebut dia mengikuti ajang pencarian bakat sulap itu datang dari tetangganya yang prihatin dengan kehidupan Pak Tarno. Atas petunjuk tersebut, takdir kemudian membawa Pak Tarno pada popularitas setelah berpartisipasi di ajang The Master 2009. Meski tak masuk 3 besar, namun pesulap yang kerap tampil dengan wig khasnya itu berhasil mendapatkan gelar Master of Traditional Magic oleh Deddy Corbuzier. Setelah itu Tarno ditawari untuk menjadi presenter di sejumlah acara televisi, semisal program ranking 1 hingga Detektif Tarno. Kehidupan dan penghasilannya pun berubah drastis. Jika sebelum terkenal, ia biasanya dibayar Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk sebuah pertunjukan. Tapi ketika sudah terkenal, honor sekali tampil bisa mencapai Rp26 juta. Setelah berkarir di dunia hiburan, Tarno mampu membeli mobil, tanah, hingga mengelola warung internet. Setelah sering warawiri di layar kaca, kabar ibunya yang meninggalkannya saat kecil kembali terdengar. Keberadaan ibunya baru diketahui berada di Sumatera setelah dirinya terkenal. Saat menonton TV, ibunya rupanya mengenali anaknya dan memberitahu orang-orang yang segera berkomentar sinis agar sang ibu jangan ngimpi. Pak Tarno pun akhirnya menemui ibunya langsung di Sumatera. Yang cukup miris, mereka bertemu setelah Pak Tarno sudah tua dan sang ibu tentu dalam kondisi renta. Saat menceritakan pertemuan tersebut, Pak Tarno tak kuasa menahan tangis, rindu dan sakit hati menjadi satu. Ia masih sakit hati saat sang ibu meninggalkannya di usia batita. Namun ia juga rindu akhirnya bisa bertemu dengan sosok yang melahirkannya. Tak melulu getir, ia juga merasakan manisnya hidup saat dikabarkan menikahi seorang pramugari cantik bernama Sri Rahayu. Pernikahan tersebut konon dilakukan tanpa persetujuan sang istri di kampung halaman. Secara keseluruhan, Pak Tarno yang mengaku saat muda disukai banyak wanita itu, diketahui memiliki 3 orang istri dan 7 anak. Pada Mei 2022 lalu, nama Pak Tarno kembali viral setelah diperbincangkan warganet. Saat itu netizen Indonesia banyak yang menyebut Pak Tarno memiliki kemiripan wajah dan penampilan dengan penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat Anderson .Paak. Menurut warganet, saat Anderson .Paak tampil dalam acara Met Gala 2022, penampilan musisi tersebut sangat mirip dengan Pak Tarno.
Viralnya komentar netizen Indonesia tersebut membuat Anderson Paak antusias dan mengganti foto profil Instagram dengan wajah Pak Tarno. Belakangan, pesulap yang kerap tampil dengan topi khas dan koper ajaibnya itu juga mengganti foto profil Instagram dengan wajah Paak. Menurut pihak Pak Tarno, hal itu dilakukan sebagai ungkapan terima kasih. Setelah sempat sepi job dan jarang tampil di layar TV, followers dan endorsement pesulap asal Brebes itu bertambah semenjak namanya viral dengan Anderson Paak. Pak Tarno saat ini memang sudah tak punya acara tetap di televisi, hingga jarang tampil sebagai bintang tamu. Karena itulah, oleh warganet ia ditengarai sepi job, bahkan sempat dituding jatuh bangkrut dan miskin. Isu Pak Tarno jatuh melarat pertama kali berhembus pada 2021 lalu. Hal itu terjadi setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan pria parubaya berjalan kaki di pinggir jalan. Video tersebut tampak seperti pesulap Pak Tarno. Pesulap dengan rambut poni khas itu akhirnya buka suara. Ia mengaku memang senang berjalan kaki dan tidak ada kaitan dengan kondisi keuangannya yang diakuinya baik-baik saja. Lama tak ada kabarnya sejak viral berkat Anderson Paak, ia tiba-tiba membawa kabar sedih. Beberapa waktu lalu, Pak Tarno mengaku ditipu mantan manajer hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Padahal rencananya, uang tersebut akan digunakan oleh Pak Tarno untuk membeli sebuah mobil. Total uang yang diduga diambil mantan manajernya itu disebut-sebut mencapai 100 juta rupiah. Tak hanya itu saja, pesulap 73 tahun itu mengaku pernah dimintai modal untuk usaha toko jam dan juga warung internet atau warnet. Namun ternyata toko jam dan warnet itu tak pernah ada. Menurut pesulap jebolan The Master Season 3 itu, sang mantan manajer juga kerap menilep sejumlah uangnya dalam jumlah jutaan rupiah. Diakui Pak Tarno, hingga kini sang mantan manajer tak pernah mengembalikan uang tersebut. Ia juga takut berkomunikasi dengan ex-manajernya tersebut. Karena itu Pak Tarno memilih melaporkan ke pihak kepolisian. Atas penipuan yang dialaminya, Pak Tarno hanya bisa pasrah dengan kejadian tersebut. Dia juga sudah tidak terlalu banyak berharap uangnya bisa kembali. Namun dia berdoa si pelaku bisa mendapat ganjaran setimpal. Ya, semoga dibalasnya di akhirat nanti, ucap Pak Tarno. Sepertinya Pak Tarno tidak perlu menunggu lama agar sang manajer mendapatkan balasannya. Sebab belakangan santer tersiar kabar bahwa mantan manajer Pak Tarno itu mengalami stroke. Namun, komedian yang pernah berperan dalam film Orang Kaya Baru itu rupanya belum mengetahui kebenaran dari kabar tersebut karena sudah lama tak bertemu.